waktu untuk memastikan bahwa dia aktif tidak terhadap COVID. Tapi kemudian ada satu penelitian yang menarik ya, dan ini benar-benar melalui kaju putih. Dilakukan oleh satu rombongan teman-teman di Vietnam. Ini yang saya selalu kagum dengan Vietnam ya. Mereka tuh nggak perlu diajarin segala macam, mulai dari nilai keagamaan dan seterusnya. Tapi kalau kerjasama itu cantik sekali. Dan ini menghasilkan sesuatu yang membuat saya jadi agak lega. Oh betul, walaupun sebelumnya dikatakan sineol itu salah satunya kenapa mereka menginikan eukaliptus waktu itu ya, minyak eukaliptus karena sineolnya, dan di kayu putih juga ada sineolnya. Cuman kalau kita lihat di kayu putih ini lebih banyak senyawa lain, termasuk senyawa-senyawa flavor yang tadi saya sukai, linalol, terpineol, itu punya kemampuan lebih besar daripada si sineol ya, menurut molekular docking. Jadi ya betul lah ya, kalau si permen kaju putih ini dikonsumsi bisa memberikan dampak untuk si COVID tersebut, walaupun tidak secara langsung. Dan dari ilmuwan saya juga bisa membuktikan bahwa senyawa-senyawa yang aktif itu memang masih ada di dalam si permen gitu ya. Jadi ini di dalam minyak kayu putihnya, dan masih ada di minyak peppermintnya, masih ada di baik yang konsep CCI 1 itu adalah yang permen menggunakan glukosa sukrosa dan non sukrosa fruktosa. By the way, untuk ya ada yang bertanya, bisa bikin permen tanpa gula pasir? Bisa, tanpa glukosa bisa ya. Ini sudah kita lakukan, dan sebetulnya itu banyak peminatnya, terutama untuk generasi seperti saya yang takut gula. Ya, tapi mereka sangat enjoy untuk yang satu ini. Kita tidak bisa membuat secara besar karena mahal ya, lebih pabriknya harus khusus. Oke. Dengan sedikit modal nekat tadi, saya bisa mengatakan, oke, ada peluang bahwa si permen ini berguna untuk mengatasi COVID, karena pertama dia permen, pelan-pelan lepasnya, nggak minyak gosok kan, gosok lepas habis. Jadi pelan-pelan, itu perlu supaya releasing. Kemudian karena aromanya membuat kita tenang. Kalau orang di dalam baju seperti baju astronot misalnya, yang seperti itu, atau orang nggak bisa napas, itu kan panik ya, cenderungnya orang panik begitu. Kemudian tidak perlu buka-buka baju dan seterusnya, kapanpun perlu ya, ada handy, ready anytime. Dan malah pada saat seperti itu orang perlu tenaga dan lain-lain, perlu gula gitu kan. Jadi kalau dikasih yang non gula, nunggu cerna dulu, apalagi terus sayur-sayuran dan seterusnya, bobo itu ya, kayak sapi ngunyah dulu itu kan. Terus kita juga punya banyak senyawa yang tadi sudah disampaikan. Oke. Jadi waktu terpilih sebagai salah satu bakti inovasi Indonesia, ya saya sih Assalamualaikum Pak. Gimana caranya ya? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Mas Fahmi, Wali Kota Sukabumi, mengucapkan terima kasih kepada Profesor Hani Wijaya dari IPB yang beberapa waktu yang lalu memberikan dukungan kepada kami, kepada pemerintah Kota Sukabumi melalui gugus tugas atau Satgas penanganan COVID-19 dengan dukungan Kaju Putih Candy. Permen yang rasanya nih kayu putih banget, enak, segar. Alhamdulillah telah kami distribusikan kepada teman-teman, khususnya tenaga kesehatan. Terima kasih Prof. Sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan Kaju Putih Candy ini bisa menjadi cemilan dalam kerangka kita juga menghindarkan diri, ikhtiar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana itu ada video di situ. Saya dapat kiriman sampai terkejut-kejut saya ya. Saya belum pernah ketemu beliau, tapi yang jelas ya banyak pesanan lagi. Jadi artinya apresiasi itu datang, dan sampai saat ini kami masih terus rutin ya
Ya, termasuk barusan ada yang ketok-ketok karena ada yang pesan. Kan biasa susahnya kalau dosen jadi pedagang dan konsumen adalah raja, puyeng kita ya. Oke, nah kemudian pastinya kita tidak diam dong ya sebagai peneliti, tidak hanya puas demikian saja, maka kita mencoba melakukan kerjasama. Kali ini dengan dokter di Universitas Lampung dan di UI. Saat ini sedang berlangsung, kira-kira apakah benar bahwa bisa memberikan dampak positif. Dan memang kalau untuk pangan memang berat ya, karena kalau klinikal itu kan harus pada dosis yang cukup kuat, kemudian topikal tidak bisa dipecah-pecah. Sebenarnya kalau makan sekaligus satu botol permen supaya dapat kira-kira sekian cc kayu putih itu kan nggak bisa. Tapi saya hanya ingin menyemangati kembali lagi kepada Bapak Ibu dosen, karena saya dengar tadi ada yang datang, juga kepada adik-adik, please try untuk bermimpi, karena bidang-bidang yang adik tekuni akan banyak menggunakan peran-peran yang bisa digali lebih jauh dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Bayangkan hanya satu permen ya. Pertama kali saya meneliti permen, semua ketawa, orang profesor susah-susah jadi profesor kok bikinnya cuma permen. Ya enggak apa-apa lah. Ya bisanya itu daripada saya ngomel nggak jelas gitu kan. Dan saat ini kita sudah ada 30 mahasiswa, termasuk beberapa mahasiswa Thailand ini sedang mencoba. Kemarin saya coba permen, saya nggak bisa dikirim ya. Enak itu loh, yang namanya kunyit asam dibuat sama Kak Juput, ternyata Pak Bimo sih jauh. Dan kita punya ya, jadi masih ini patennya ya, kurang 5 menit lagi ya. Saya ingin menyampaikan ya, ini selain tadi paten pastinya publikasi banyak, dan saat ini tadi sudah saya katakan sudah menikah kedua kali. Kak Juput Candy akan diproduksi oleh Sanggar Sehat Sejahtera. Yap, mungkin selanjutnya pelangsing. Nah, sekarang saya ingin yang satu ini nih, yang tadi ditunggu Pak Bimo. Iya benar ya, saya mau yang waktu 5 menit, 10 menit. Oke, baik. Tadi karena mati lampu, jadi nanti saya percepat. Hai, bagaimana kalau pakan? Konsep ini pasti bisa, teman-teman. Saya tahu walaupun mungkin hanya beberapa hewan yang mempunyai fungsi seperti manusia, tapi semuanya kan makan ya. Dan untuk membuat dia fungsional itu bisa mulai dari pembinaan pakan, pemeliharaan, umur, ras. Semua pasti tahu bahwa kambing itu sebetulnya jauh lebih jinak dibandingkan biri-biri ya. Jadi goat itu lebih jinak dibandingkan kalau kita bilang lem ya, karena lem itu udah jadi daging ya, sorry. Karena kolesterolnya jauh lebih rendah, itu sudah saya teliti dengan teman di bukan kedokteran hewan, veteriner di IPB. Kemudian kita sekarang ketemu ada sapi yang bisa punya protein A2 asal diganti ya, jadi pakan bisa diganti macam-macam ya, penyimbang goat, omega, itu semestial, dan yang jelas ini yang sudah mungkin belum sempat ada yang mengecek. Saya udah belajar duluan deh, nanti ujian Pak Bimo lulus saya pasti. Salah satunya ini publikasi tentang sisa bubuk kopi. Ini bisa meningkatkan produksi air susu sapi perah. Wah, kalau di dekat rumah saya tiap hari kan jenuh ini ya. Lumayan tuh kalau dikumpulin dari para kopi kedai. Kemudian kalau pada kesehatan, oh iya ini salah satunya contohnya ya. Dia bisa meningkatkan selain dari hasilnya, produknya, yaitu efisiensi untuk produksi susunya, si pemberian pakan fungsional ini bisa memperbaiki kesehatan dari sapi Holstein ya, waktu pemerahan ya, waktu masa laktasi kan dalam hal ini, termasuk metabolit pada darahnya, dan itu sudah disampaikan. Ini ada yang meneliti juga lucu ya. Jadi kalau ini
supaya mengurangi antibiotik, karena sekarang kan banyak masalah untuk menjaga kesehatan hewan, banyak sekali yang menggunakan antibiotik yang beberapa sudah mulai dilarang dan kadang-kadang berlebihan, jadi diganti dengan pangan fungsional, pakan fitogenik. Ini bisa dari enzim, bisa dari prebiotik, minyak atsiri, flavonoid. Jadi jelas katanya bisa membuat ternak sehat dan meningkatkan fungsional bagi manusia. Bukan saya loh yang ngomong, kalau mau marah yang nulis ada nih di sini. Terus, nah tadi sudah disebut tuh, laut kita ini kan banyak ya. Ini sudah nih teman kita dari Sumbawa, dia sudah punya produk, karena ini trademark nih seafood. Menarik ya, jadi bisa dipakai dengan difortifikasi probiotik, prebiotik, postbiotik, dan seterusnya. Kemudian ini ini ayam. Saya tuh kemarin bingung, unggas ini masuk nggak sih ya kedokteran hewan? Kayaknya sih masuk sih ya, karena di ya saya nggak tahu, kalau di IPB kan dibagi dua, masalahnya ada veteriner, ada peternakan gitu ya. Pokoknya begitu. Intinya ini bisa memperbaiki blood profile kalau untuk kedokteran hewan dari ayam ya. Ayam lokal. Jadi dikasih makanan khas dengan mikroba nih. Jadi tidak hanya kita yang minum minuman probiotik ya yang jadi sehat, ayam pun kalau dikasih probiotik jadi lebih sehat. Nah ini yang ruminansia sudah ada di IPB, ini semua dicampur. Cuman saya tuh hanya mikir kalau ini susu, terus nanti susunya tuh apa langsung jadi rasa wedang. Wow gitu. Karena biasanya yang dimakan akan langsung ya, dan rasa daging pun sangat terpengaruh kan dengan pakan itu. Jadi mungkin kalau untuk senyawa-senyawa yang punya aroma atau cita rasa khusus ini harus dipikirkan juga gitu. Ini yang anak babi ini kayaknya ya, untuk mengurangi diarea ya mungkin. Nah terakhir ini ada yang menyarankan karena ini terkenal di Cina dipakai untuk pangan fungsional dan pengobatan, jadi bagus kalau ditambahkan di animal feed. Cuman kembali lagi, jangan-jangan nanti saya minum yang namanya susu atau daging, nggak usah masaknya, nggak usah pakai bawang ya. Kalau daging nggak usah pakai bawang, is oke, karena kita sering pakai bawang. Tapi kalau susu rasa bawang, lah repot ya Pak Bimo ya. Nanti Pak, jelas saya serahkan. Oke, karena sampai sekarang belum ada yang meneliti tentang sensori, karena saya orang pangan kan, jadi gimana ceritanya. Baik, ini penutup. Jadi sudah bolak-balik disebutkan tadi ya bahasa Inggrisnya tadi Pak Bimo katakan Indonesian Society for Functional Food and Nutraceutical, kami afiliasi dengan International Society for Nutraceutical and Functional Food. Dalam waktu dekat kami akan ada kongres ya, kami juga punya di Surabaya. Di Malang. Jadi bagi yang minat silahkan untuk bergabung. Nanti infonya saya kasih ke Pak Bimo. Kita juga punya jurnal. Jadi kalau teman-teman punya penelitian ataupun yang terkait dengan functional food dan nutraceutical, jangan sungkan. Tiap tahun kita diundang juga ke ISNF oleh Pak Syahidi. Tahun ini yuk yang mau ke Hawaii boleh. Oke. Ini selalu saya ingat, tapi saya tidak mau jadi begini ya, jadi jangan bayangkan wajahku begini. Tapi saya setuju dengan perkataan ini. The purest form of insanity is to leave everything the same, and the same time hope that things will change. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya. Jadi kita yang menentukan ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, apakah pakan fungsional akan berpengaruh dan bermanfaat atau tidak? Saya harus selesaikan dulu karena saya tidak mau diusir Pak Bimo, dan semakin terlalu banyak saya ngomong semakin bikin bingung. Saya kembalikan ke Pak Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Ini menarik ya. Saya katakan menarik topik ini begini Prof. Di tempat kami ini, kami walaupun dokter hewan, kita juga jago di pakan ya. Wow, keren. Ya, jadi dokter hewan tapi plusnya kita punya pengetahuan banyak terkait dengan pakan.
Apalagi kemudian penelitian-penelitian kami mahasiswa ini banyak mengeksplor juga tanaman-tanaman yang kemudian digunakan untuk tadi berbagai ada yang sebagai untuk anti kanker, kemudian ada yang untuk anti diabetik dan sebagainya. Jadi saya rasa topik ini sangat pas gitu ya. Apalagi tadi sangat tertarik dengan konsep pakan fungsional. Semangatnya untuk pakan fungsional ini adalah semangat untuk pencegahan. Jadi bukan to cure, but to preventive. Oke, saya rasa ini sebagai pemancing ya, pematik untuk diskusi sesi ini. Baik, saya buka untuk kesempatan pertama. Monggo silakan. Ini ada pertanyaan, mohon izin ya, Prof. Perkenalkan saya langsung aja. Maaf nih. Ini saya langsung baca dari chat ya. Selamat siang Prof. Perkenalkan saya ingin menyampaikan, bertanya, dapat diketahui bahwa pakan fungsional merupakan elemen terpenting dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan dapat juga di mana Indonesia menurut saya terbilang mengikuti pangan tradisional sesuai dengan nenek moyang. Pertanyaannya, Prof, apakah bisa dikomparasikan antara pakan tradisional yang sudah menjadi tradisi sejak dulu menjadi pakan fungsional? Gimana, Prof? Monggo, langsung aja, Prof. Oke, terima kasih. Iya, ini kreatif sekali pertanyaan yang sangat menarik ya. Jawaban saya adalah bisa. Ya, hanya saja kembali lagi tidak apple to apple. Jadi yang terpenting kita sudah menikmati sebetulnya kefungsionalan dari pangan fungsional kita sejak zaman dulu. Makanya kita masih ada di sini. Salah satu yang saya tahu persis, kehebatan dari pangan kita itu membuat kita tidak pernah sakit perut pergi ke negara manapun. Sebaliknya kalau orang luar sebelum masuk ke Indonesia bubar, gitu ya. Dan itu bukan karena manusia Indonesia hebat, karena saya sendiri belajar. Saya 5 tahun nggak pulang-pulang waktu saya di S2, S3 di Jepang. Begitu pulang, ya makan lagi yang di Indonesia langsung moncrot. Nggak bisa. Harus ini lagi adapt ya. Dan adaptnya dari mana? Karena ya kembali dari makanan-makanan kita tanpa sadar sudah prebiotik dari makanan tradisional kita itu luar biasa. Sebelumnya saya kan karena sudah terbiasa lama di Jepang lebih bersih ya makannya, dan itu saja, tidak banyak makan spices dan seterusnya. Nah, apakah bisa dengan nanti ya bisa dikomparasikan pangan yang sudah menjadi tradisi menjadi pangan fungsional? Banyak. Nanti adik kalau ikut di kongres kami yang di paparan yang sebelum-sebelumnya sering sekali kita memang mengangkat tadi pangan tradisional kita dari fungsionalitasnya. Termasuk saya mengajak beberapa mahasiswa menggali mitos bahwa teman-teman di daerah Jawa Barat, orang Sunda itu umumnya terkenal kulitnya mulus, cantik, ya, ramping dan seterusnya karena banyak makan ya tadi. Kalau gayanya salad, tapi kalau kita lalapan, lalap-lalapan. Tapi pertanyaannya, apakah semua lalap-lalapan itu pasti sehat dan menyehatkan, memberikan nilai positif bagi manusia seutuhnya? Jawabannya tidak. Jadi lalap walaupun dibilang sehat, untuk apa dulu? Itu harus dipahami. Saya kemarin memberikan fokus pada penelitian lalap sebagai anti platelet agregasi atau anti penggumpalan darah ya. Dari 12 lalap yang saya peroleh, itu ada yang malah menginduksi, mempercepat penggumpalan, ada yang baik-baik saja, artinya EGP lah, nggak gue pikirin kata si Pro. Mau apa aja ya biasa-biasa aja, tapi ada yang memang mampu sebagai anti platelet.
So, masih terbuka lebar teman-teman bagian mana yang akan dikomparasikan. Baik. Dan itu kalau dibuat pakan, wow, keren ya. Mungkin bagus untuk sapi. Baik, Prof, ini ada 2 pertanyaan mungkin sekaligus, Prof. Oh ya, Yang pertama begini, Prof. Ini menyangkut dengan stunting. Apakah pemerintah Indonesia memiliki dukungan dengan adanya program nasional yang mengusung tema tentang pakan fungsional dan nutraceutical? Kebetulan ini dikaitkan dengan materi hari ini. Itu pertanyaan pertama, Prof. ya. Kemudian yang berikutnya adalah, saya mohon izin nih, Prof. Ini Ya. cerita tentang anak kos nih. Oke. Nih, anak kos saya sering tidak memperhatikan makanan saya. Saya cukup banyak mengkonsumsi makanan Itu. seperti ini. Mendengar penjelasan dari Prof. Hani, saya cukup tergerak untuk terkait dengan makanan fungsional. Apakah ada makanan fungsional yang secara ekonomi mudah di kantong gitu, baik Ramah di untuk kantong ya. kesehatan? Nah, jadi pertanyaan kedua ini lebih tepatnya, adakah pakan fungsional yang dapat dijangkau anak kos gitu loh, Prof? Ya. Terus yang ketiga, Prof, sekalian. Oke, aduh banyak ya. Ini terkait dengan produk permennya, Prof. Produk yang disebut ya, agar mudah dikomersialkan dan didistribusikan sampai dengan 3T, apakah bisa diproduksi di daerah tersebut, ya? Intinya seperti itu. Ya. Jadi permennya Prof ini supaya bisa terjangkau di daerah pinggiran, boleh nggak diproduksi di lokasi, nggak harus ke Bogor gitu loh, Prof? Oke. Oke, 3 pertanyaan, Prof. Silakan. Bagus, terima kasih. Mari kita mulai dari yang pertama. Semoga saya tidak salah tangkap dan benar ya. Oke, jadi ini semuanya masih kepada pangan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, jadi untuk stunting dan pangan harusnya ada program nasional. Tapi dalam hal ini mungkin yang saya tekankan jangan sampai keliru. Sebetulnya yang stunting itu yang paling perlu adalah dari gizi ya. Gizinya dulu yang harus dipahami. Dan tidak semua senyawa fungsional itu bergizi. Contohnya serat. Serat itu tidak bergizi teman-teman untuk manusia. Kalau untuk sapi ya. Karena kita tidak punya enzim untuk memotong selulus. Kita tidak punya enzim untuk memotong fiber atau serat kasar, serat termasuk juga dietary fiber. Jadi kalau itu dimasukkan sebagai bagian dari pengobatan gizi, walaupun itu adalah bagus secara pangan fungsional, ngaco gitu. Karena anak-anaknya malah nggak dapat energi kan gitu kan, ya langsing lah terus. Tapi ya semampai, semeter nggak sampai misalnya. Nah itu yang harusnya yang menjadi ini ujung tombak ya teman-teman lah, dengan kita semua tahu orang Jepang itu dulu kan kate ya, kalau orang Jawa dulu orang bilang pendek-pendek gitu, pendekar lah, pendek walaupun kekar, karena makannya memang secara asupan protein terbatas, tidak hewani. Setelah mereka mengenal banyak dairy food, kemudian makan hewani, sekarang rata-rata kan 168 ya kalau SMP remaja putrinya saja. Jadi memang asupan gizi yang lebih penting sebelum pangan fungsional dari sisi fungsionalitasnya adalah untuk tadi kesehatan. Tapi kalau untuk yang kesehatan secara keseluruhan, karena ternyata anak-anak kecil-kecil sekarang tuh udah secara mentally banyak yang masalah ya, kasihan juga karena mungkin kondisi dan lain-lain. Jadi mungkin suatu saat bisa, tapi yang paling penting kalau saya boleh sarankan, stunting fokuskan pada perbaikan gizi. Dan pangan dari hewani salah satu yang sangat akan membantu. Jadi mudah-mudahan nanti ada ya. Termasuk kalau mau, malah yang saya lihat pakan fungsionalnya yang bisa. Susu yang lebih kaya akan vitamin A, kemudian protein yang mempercepat pertumbuhan. Seingat saya protein A2 itu kaitannya dengan growth factor dan seterusnya. Oke, yang kedua anak kos. Salam, senang saya mempunyai teman. Ya, betul. Tapi pangan fungsional tidak selalu berarti mahal ya dalam pemahaman asal kita tahu konsep tadi. Adik-adikku,
Ya, tidak perlu mahal. Dalam satu nasi ya, yang namanya nasi di warteg itu pasti banyak fungsionalnya, asal adik-adik mau makannya. Mulai dari sayuran lengkap dan seterusnya. Kalau adik makan semua di dalam piringku itu lengkap, fungsionalnya saya yakin ada. Karena dari sayuran ada fitosterol di situ, ada alkaloid dan seterusnya. Jadi nggak perlu susah-susah harus cari yang kayak ya kerennya kayak yang tadi fossil, nggak usah. Ya, apapun itu yang ada tiwul ya kalau di sini tiwul ya di sana kalau sekarang lagi dodongkal ya atau apa itu pangan-pangan murah yang sangat fungsional. Tapi yang penting daripada bingung fungsional nggak fungsional, jangan pernah makan sesuatu yang monoton. Instan sekali-sekali boleh, tapi kalau makan mie instan terus secara gizi dan fungsionalitinya itu tidak memenuhi syarat tadi. Jadi mulai sekarang mulailah mencari berbagai jenis pangan sesuai kantong, no problem, jangan khawatir, tidak selalu harus mahal. Ya, jadi misalnya tadi daripada sekedar terus gorengan, ya sekali-sekali kayak di kacang hijau, bubur gitu lewat, gitu ya. Itu banyak komponennya. Ya, langsung nanti kalau enggak saya diangkat jadi ibu kos. Tapi yang jelas jangan makan yang sama terus ya adikku ya. Itu tidak baik. Walaupun sehebat fungsional apapun jangan terus-terusan dimakan. Kemudian 3T, ini jawaban yang harus diberikan pada IPB karena permen ini sekarang kan dari dulu juga milik IPB dan sekarang milik IPB yang sudah dikerjasamakan ke industri lain. Yang PT Sanggar itu ya sedih juga ya. Yuk kita cari bikin permen yang lain yuk. Makan. Biar sapinya bahagia. Makan fungsional berupa permen. Untuk dikembangkan di daerah 3T susu ya. Permen dengan susu probiotik atau apapun yang masih bisa banyak sih. Kalau yang kajuput ini susahnya memang patennya sudah digadaikan, maksudnya sudah dikerjasamakan gitu Pak. Ya. Jadi kalau saya yang produksi nanti dipecat. Baik, terima kasih Prof. Karena waktu juga sudah sangat terbatas, Prof. Ini tepat pukul 12. Mohon izin saya mensarikan gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah, Prof. Kalau salah langsung dipotong aja, Prof. Nggak apa-apa. Paling nanti saya nggak kasih. Semuanya saya ngasih honor. Ya. Jadi Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini materi itu menyampaikan pesan kepada kita tentang pangan fungsional dan nutraceutikal. Nah, kalau bicara tentang pangan fungsional itu adalah pangan, apakah itu segar atau olahan, yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk apa? Untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah dan harus menunjukkan manfaat dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Nah, oleh karena itu ada 3 kata kunci yang kita dapatkan dari definisi ini. 1, pangan fungsional itu bukan harus mengandung zat gizi, jelas. Yang kedua, tentu juga pangan fungsional itu harus tetap nikmat, walaupun ada zat gizi tapi harus nikmat, begitu ya. Yang ketiga yang penting juga harus memberikan kontribusi pada kesehatan. Jadi tidak harus mahal begitu. Ketika ketiga materi ini ada di dalam sepiring yang kita konsumsi itu sudah pakan fungsional. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan nutraceutikal? Kalau nutraceutikal adalah komponen pangan yang aman dikonsumsi dengan manfaat kesehatan yang relevan. Di luar fungsi dasar zat gizi normal. Yang dibuktikan dengan kajian ilmiah dengan jumlah yang melebihi kandungan normal pada pangan untuk mewujudkan kemanfaatan dan disajikan dalam matrik non-pangan. Nah, semangatnya adalah untuk pencegahan.
Oleh karena itu hati-hati ya bagi teman-teman yang meneliti tentang pangan fungsional, hati-hati, ini semangatnya adalah pencegahan, bukan to cure tapi to preventive. Nah, ini soalnya nanti kalau di skripsi itu pada sering menggunakan to cure gitu loh, Prof. Ya, jadi klaimnya ini hati-hati. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pangan fungsional itu apakah baik-baik, apakah buruk, juga bisa berdampak yang tidak baik. Oleh karena itu, prinsip dalam pangan fungsional ini ada yang umum dan ada yang khusus. Agar pangan fungsional itu bisa optimal, maka dia harus betul-betul jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan, jenis pangan. Kemudian juga yang kedua, cara konsumsinya. Dan yang ketiga adalah spesifik. Ini untuk apa? Untuk antioksidan, mungkin bagus. Tapi ketika diberikan pada aspek lain, mungkin juga tidak bagus. Oleh karena itu harus hati-hati terkait dengan jumlah. Oke, kemudian khusus. Pangan fungsional juga ketika diberikan juga aspek khusus harus dipertimbangkan. Misalnya di sini dikatakan oleh Prof terkait dengan umur, gitu ya. Kemudian terkait dengan genetik, kemudian terkait dengan kesehatan. Ya, jangan sampai kita memberikan pangan fungsional, kita ingin mendapatkan aspek fungsionalnya, begitu ya. Tapi satu sisi ternyata tidak tepat, menjadi beban pada beberapa organ, sehingga seringkali pangan fungsional ini menjadi tidak fungsional, begitu ya. Nah, terakhir mengakhiri dari materi Prof Hani ini, saya mencoba mengangkat konsep yang tadi diajukan oleh Prof. Makan itu, apakah itu pada manusia atau sapi, jangan sekedar kenyang, jangan sekedar nikmat, tetapi semuanya itu harus ujungnya adalah health and well-being. Nah, agar health and well-being, maka harus personalized nutrition dan precision nutrition. Kalau konsep ini kita gunakan baik pada manusia dan hewan, insya Allah semuanya akan baik dan sehat. Saya rasa demikian akhir dari materi sesi ini. Sekali lagi kami atas nama pengelola mata kuliah Biokimia Veteriner menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Prof Hani yang telah meluangkan waktu dan materinya. Mudah-mudahan bisa di-share ya Prof ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan waktu dan layar kepada MC. Silakan Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Bimo. Baik, sangat menarik sekali sesi materi dan diskusi dengan narasumber kita pada hari ini. Banyak pula ilmu dan pengalaman dari narasumber yang mungkin bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Alhamdulillah, acara sudah berjalan dengan sangat baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini, yaitu Dr. Edwardus Bimo Aksono Heri Pradoto, Dokter Hewan, Magister Kesehatan, yang telah memimpin jalannya penyampaian materi dan diskusi pada acara hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Christophora Hani Wijaya, yang sangat luar biasa tentunya pada hari ini. Semoga seluruh peserta bisa memahami sepenuhnya mengenai materi yang sudah disampaikan. Dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya, sebagai bentuk terima kasih kepada pembicara kami hari ini, kami ingin memberikan sertifikat sebagai penghargaan kami kepada pembicara. Baik, terima kasih dokter. Oke, baik. Sertifikat akan diberikan kepada Profesor Dr. Insinyur Christophora Hani Wijaya sebagai pembicara pada acara ini, diwakili oleh Dr. Rohma Kurnia Santi, Dokter Hewan Magister Kesehatan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Maaf saya terpental ini tadi. Ya, ini mohon diterima sertifikat dari kami, Prof. Terima kasih banyak, Bunda. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan Prof. Hani, paparan yang diberikan Prof. Hani bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan untuk kita semua. Dan menjadi pencerahan yang nantinya membuka wawasan terutama bagi adik-adik ya. Nanti mungkin skripsinya atau nanti mungkin dibuat PKM, riset-riset yang lain, dan juga kita semua. Sehingga apa yang diberikan Prof. Hani memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, Prof. Amin. Mudah-mudahan tidak tidak kapok bahasa Jawanya untuk menjadi sumber kita. Yang kapok pasti yang kurang. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut, nggih, Prof. Amin, amin, Bunda. Nggih.